Halo pagi semuanya. Di video kali ini akan dibahas rumus-rumus saja untuk materi bab baru Fisika kelas 10 MIPA. Oke. Judul babnya adalah getaran harmonis. Oke. Kita langsung mulai saja. Jadi ini kumpulan rumus-rumus. Oke, semacam intro ya. Jadi untuk getaran harmonis biasa ada dua contoh yang sering dipakai. Oke. Contoh yang pertama adalah ini ada suatu eh, pegas digantungi oleh beban. Oke, ada pegas digantungi oleh beban. Jadi bebannya ini masanya adalah M. Nah, ini pegas ini memiliki konstanta pegas sebesar K. Nah, apabila si pegas diberikan simpangan, jadi ditarik ke bawah, kemudian dilepas, maka si benda akan bergerak bolak-balik secara harmonis. Oke, untuk mencari periode atau berapa waktu untuk melakukan satu getaran, kita dapat gunakan rumus ini. Jadi T atau periode sama dengan 2pi dikali akar M per K. Oke. Getaran lain juga dapat diciptakan dengan menggunakan sistem bandul. Jadi ada benda bermassa M dan digantung pada tali bandul yang panjangnya L. Oke. Ternyata untuk kasus getaran harmonis ini, periode getaran itu tidak bergantung pada M. Jadi tidak bergantung pada massa bandul. Jadi rumus periodenya itu tergantung oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Jadi T sama dengan 2pi akar L per G. Oke, ini buat intro ya. Oke, next. Nah, getaran kita bisa lihat juga sebagai grafik sinusoidal seperti ini ya, grafik sinus seperti ini ya. Jadi dia gerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah seperti itu ya. Oke. Jadi misalkan ini anggap ini sebagai suatu getaran tali, misalkan ada tali dinaik turunkan gitu ya. Nah, untuk setiap titik ini ada namanya simpangan. Jadi simpangan itu jarak si tali, titik pada tali terhadap posisi setimbang. Nah, ini simpangan di titik yang sini, ini simpangan ke bawah gitu ya. Ini pun simpangan gitu ya. Ini simpangan maksimum gitu ya. Nah, simpangan maksimum itu ada istilah khusus, namanya itu adalah amplitudo. Oke, amplitudo atau biasa disingkatnya adalah ya. Ternyata untuk mencari simpangan atau mencari jarak setiap titik pada tali ini terhadap kesetimbangan, nah ini setimbangan itu yang tengah ya, ada rumusnya, yaitu rumus sinus. Jadi simpangan atau Y ini sama dengan A dikali sin omega T minus T plus theta 0. Oke. Jadi saya kasih keterangannya ya. Jadi Y satuannya bisa meter. Ini simpangan. Oke, untuk A itu satuannya meter. Ini adalah simpangan terjauh. Oke. Nanti omega ini adalah rumusnya adalah 2pi F. Omega itu adalah satuannya radian per sekon. Ini adalah kecepatan sudut. Oke, kita sudah tahu kalau untuk F itu satuannya adalah hertz. Ini adalah frekuensi. Oke, ini ada theta 0. Ini adalah ini satuannya bisa radian atau derajat ya. Sudut fase awal. Oke. Jadi ini misalkan si talinya tidak mulai dari tengah sini, tapi mulai dari suatu simpangan tertentu, berarti si getaran ini mulai dengan sudut fase awal tertentu. Namun biasanya ini sudut fase awal ini dianggap sebagai 0. Oke, untuk kasus-kasus sederhana ya. Dari persamaan simpangan dapat diturunkan menjadi persamaan kecepatan. Nah, ini kecepatan. Kecepatan itu ada dua, yaitu kecepatan arah sumbu Y, jadi kecepatan getaran, dan kecepatan arah sumbu X. Jadi kita ini untuk kecepatan ini yang berlaku adalah kecepatan getaran. Jadi V ini satuannya meter per sekon. Ini kecepatan getar ya. Ini
kita dapat rumusnya adalah omega A dikali cos omega T. Dari kecepatan kita dapat turunkan sekali lagi, kita dapat peroleh rumus percepatan getar atau A ya. Oke, A itu rumusnya berarti jadi negatif omega kuadrat kali A kali sinus omega T. Oke, ini percepatan getar. Oke. Kita lihat bahwa ini suku di A ini kan ada A omega kuadrat, negatif omega kuadrat, A sin omega T. Nah ini kan sama dengan Y kan ya. Jadi kita bisa ganti suku A kali sin omega T ini menjadi Y. Nah ini ada rumus baru, jadi A sebenarnya negatif omega kuadrat Y. Oke, kalian bisa catat dulu, simpan dulu rumus ini. Next, ada dua rumus lagi. Ada istilah namanya sudut fase. Oke, misalkan ditanya sudut fase itu apa gitu ya. Oke, jadi sudut fase itu sudut fase itu jadi simbolnya adalah theta. Nah ini si theta ini ya. Rumusnya adalah omega kali T. Jadi kalau kalian lihat dari persamaan simpangan, nah ini yang di dalam sinus ini kan ada sinus omega T. Nah ini itu adalah yang di dalam sinus itu adalah sudut fase. Jadi sudut fase itu omega T. Satuannya radian. Oke. Ada lagi namanya fase. Nah, fase ini bacanya pi. Nah, ini ada simbol seperti ini ya. Pi ini adalah sudut fase dibagi 2 pi. Oke. Jadi ini namanya theta. Tetanya ini kan sudut fase omega T dibagi 2 pi. Nah, omega itu bisa dipecah jadi 2 pi per T. Jadi untuk omega itu ada dua rumus ya. Yang tadi kalian sudah catat, mungkin omega itu bisa 2πf. Ini dari bab getaran gerak melingkari udah ada ya. Bisa juga 2pi per T. T besar ini periode, karena F itu sama dengan 1 per T. Oke. Jadi omega ini saya bisa ganti jadi 2pi per T. Nah, yang ternyata 2pi-nya bisa dicoret. Jadi fasenya itu bisa ditulis sebagai T kecil dibagi T besar. Apa bedanya? Kalau T kecil itu adalah waktu getar. Jadi misalkan si bendanya sudah bergetar bolak-balik berapa detik gitu, seperti itu ya. Untuk T besar ini adalah periode. Periode ini suatu hal yang tetap ya. Jadi untuk melakukan satu getaran pada benda tersebut butuh berapa detik. Nah, jadi kalau waktu getar itu bisa berapa saja, bisa random ya. Jadi kalau untuk periode itu sudah fix gitu. Oke. Ini rumus terakhir ya. Oke. Untuk benda yang bergetar harmonis, ternyata mereka juga memiliki ada namanya energi kinetik getaran, energi potensial getaran, dan energi mekanik juga. Oke, apabila kalian tidak ingin begitu ribet, misalkan saya tidak ingin pusing menurunkan rumus, oke, kalian bisa langsung pakai rumus ini untuk mengerjakan soalnya. Jadi energi mekanik itu rumusnya adalah setengah kali K dikali A kuadrat. A-nya itu amplitudo. Untuk energi potensial itu setengah K kali Y kuadrat. Untuk EK itu setengah kali M kali V kuadrat. Nah, ini Y sama V itu yang dari rumus sebelumnya tadi. Oke, jadi Y itu sebetulnya sama dengan yang di slide sebelumnya, saya tunjukkan ya. Nah, ini ada Y, ada V kan. Nah, itu dipakai lagi di sini. Kenapa begitu? Karena ternyata energi potensial dan energi kinetik benda yang bergetar itu sangat tergantung dari posisinya, apakah dia berada di simpangan terjauh atau dia berada di titik kesetimbangan gitu. Itu ternyata energinya berbeda-beda ya. Oke, jadi V ini adalah omega A cos omega T ya. Karena theta nolnya biasa dianggap sebagai 0 biasanya. A itu kalian sudah tahu itu amplitudo atau simpangan terjauh. Oke. Oke, jadi ini saya persiapkan dulu. Ini adalah bab terakhir ya untuk kurikulum 2013 fisika MIPA. Ini getaran harmonis gitu, penutup. Sebelum kalian mungkin nanti pindah ke kelas berikut ya. Jadi ternyata meskipun terlihat rumit ya, namun rumusnya ternyata cuma segini saja ya. Jadi tidak begitu banyak ya. Jadi kalau kalian mengerjakan soal hitungan,
Kalian tinggal merefer ke rumus-rumus yang ada di video kali ini. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Silakan kalian pantengin terus channel Cubic Horizon untuk contoh-contoh soal agar kalian dapat mengerti cara memakai rumus-rumus yang di video kali ini. Oke, bye. See you next time.